Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bersama Kak Eka Listiani. Di sini kita akan membahas materi-materi fisika SMA. Di sini yang akan kita bahas fisika kelas 11 semester 2 tentang gelombang. Nah, pernahkah adik-adik melihat gelombang tsunami? Mungkin pernah ya melihat di televisi. Nah, lalu apa yang menyebabkan terjadinya gelombang tsunami? Nah, gelombang tsunami sendiri adalah gelombang air laut yang besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunung api, dan jatuhnya meteor. Jadi, tsunami di sini bisa terjadi karena adanya energi yang terjadi di bawah laut, ya, sehingga menimbulkan gelombang air laut yang besar yang bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan ketinggian gelombang bisa mencapai hingga 30 meter sehingga bisa menyapu daratan. Nah, terjadinya gelombang tsunami di sini ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas, yakni tentang gelombang. Nah, di sini ada mind map-nya ya. Ini ada gelombang. Ini semua yang akan kita pelajari ya. Jadi gelombang itu dibagi berdasarkan kebutuhan medium menjadi gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Lalu berdasarkan cara perambatan dibagi menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Lalu masing-masing punya contohnya ya. Nah, gelombang juga dibagi menjadi gelombang berjalan dan gelombang stasioner atau gelombang berdiri ya. Nah, gelombang sendiri mempunyai sifat-sifat yakni bisa dipantulkan, bisa dibiaskan, bisa diinterferensikan atau bisa digabungkan, dan bisa didifraksikan, bisa dilenturkan ya. Nah, di sini adalah istilah-istilah pada gelombang. Nah, sebelumnya kita bahas pengertian gelombangnya terlebih dahulu ya. Jadi gelombang adalah getaran yang merambat akibat adanya energi yang berpindah. Ya. Nah, di sini bisa digambarkan seperti ini. Ya. Bentuknya gelombang. Nah, ini kita bahas, kita tulis ada huruf-huruf ya, ada A, B, C, D, E, F, G ya. Lalu di sini kita tarik garis sejajar, ada B aksen, ada D aksen, dan ada F aksen ya. Nah, yang dinamakan puncak gelombang adalah ketinggian dari gelombangnya sendiri ya, ketinggian yang ke atas ya. Jadi ada titik B dan titik F ya. Sedangkan dasar gelombang adalah bagian paling bawah dari gelombang, yaitu titik D ya. Nah, bukit gelombang adalah bagian yang membentuk gunungan ke atas. Ini dinamakan bukit. Berarti ABC dan ada EFG ya. Sedangkan yang dinamakan lembah gelombang adalah yang menjulur ke bawah ya. Berarti C, D, E. Nah, lalu ada amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terjauh dari gelombang. Di sini bisa mengarah ke atas atau mengarah ke bawah ya. Yang penting dia simpangan yang paling jauhnya gitu. Jadi ada BB aksen, ada DD aksen, ada FF aksen ya. Lalu panjang gelombang itu adalah jarak antara bukit ke bukit ya. Jadi di sini bukan bukit ke bukit ya. Jadi jarak antara puncak ke puncak ya. Di sini ada B dan F. Ini dinamakan satu gelombang. Atau bisa juga satu gelombang itu satu bukit dan satu lembah. Atau bisa juga dua dasar yang berdekatan. Nah, di sini kakak tulis ya untuk memperjelas.
Jadi satu gelombang itu bisa satu lembah dan satu bukit, atau dua puncak yang berdekatan, atau dua dasar yang berdekatan. Nah, begitu ya adik-adik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, di sini ada gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Nah, jadi di sini bisa dilihat kita menggetarkannya ke arah atas dan bawah, lalu gelombang itu akan merambat ke arah kanan atau kiri. Ya, jadi di sini arah rambat tegak lurus dengan arah getar ke atas, arah rambat ke kanan. Nah, di sini tegak lurus ya, membentuk sudut 90 derajat. Contohnya adalah gelombang pada tali. Nah, adik-adik bisa praktekkan ya. Jadi ketika adik-adik pegang tali lalu digerakkan ke atas ke bawah, maka gelombang tali ini akan menjulur ke depan adik-adik ya. Nah, ini dinamakan gelombang transversal. Nah, untuk gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Nah, jadi di sini kakak bahas dulu, ada rapatan, ada renggangan ya. Jadi rapatan ini adalah bagian yang rapat, renggangan ini adalah bagian yang renggang. Lalu ketika kita menggetarkan, ini kita ambil contoh misalkan gas ya. Kita menggetarkan ke kanan, ke kiri, maka arah getarnya juga akan mengarah ke kanan atau ke kiri, gitu ya. Jadi di sini arah rambatnya sejajar. Nah, ini contohnya tugas ya. Nah, kalau di gelombang longitudinal, dikatakan satu gelombang itu adalah gabungan dari rapatan dan renggangan. Ya. Atau bisa dari rapatan yang berdekatan atau renggangan yang berdekatan. Selanjutnya kita bahas cepat rambat gelombang pada berbagai medium Z. Nah, di sini ada cepat rambat gelombang pada tali. Ya, cepat rambat dirumuskan dengan lambang V. Ya, V adalah akar Ft per mu, di mana Ft di sini adalah tegangan tali dan mu adalah massa persatuan panjang. Jadi bisa kakak tuliskan mu adalah M per L ya. Nah, sehingga mu di sini kita bisa substitusi menjadi ini. Ya, berarti V sama dengan akar Ft per M per L. Ya. Nah, lalu L di sini akan naik ke atas ya. Nah, jadinya Ft dikali L per M. Nah, jadi rumus jadinya ini ya. Rumus akhirnya gitu. Lanjut. Selanjutnya ada cepat rambat gelombang pada zat padat. Rumusnya adalah V sama dengan akar E per rho. Di mana E-nya di sini adalah modulus elastisitas zat padat dan rho-nya adalah massa jenis zat padat. Nanti akan diketahui di soal berapa massa jenis zat padatnya ya. Nah, ini satuannya sebagai berikut. Lalu ada cepat rambat gelombang pada zat cair. Rumusnya adalah V sama dengan akar B per rho, di mana B-nya ini adalah modulus bulk zat cair
Dan rho-nya ini adalah massa jenis zat padat. Ya. Oke. Lalu ada cepat lambat gelombang pada gas. Nah, di sini ada 3 rumus ya. Nanti adik-adik bisa pakai sesuai dengan apa yang diketahui di soal. Bisa V sama dengan akar K per rho, bisa V sama dengan akar gamma kali P per rho, bisa juga V sama dengan akar gamma kali R kali T per M. Ya. Nah, di sini K-nya di sini adalah modulus bulk zat, rho-nya di sini adalah massa jenis zat padat, gammanya itu tetapan Laplace. Untuk gas diatomik di sini biasanya sudah ditentukan ya, gammanya adalah 1,4. P-nya adalah tekanan udara, R-nya adalah tetapan umum gas, nilainya 8.300 Joule kilomol per Kelvin. Ya, T-nya adalah suhu mutlak. Dan M di sini, M besar adalah massa molekul gas. Ya. Nah, nanti di sini suhunya harus dalam Kelvin ya. Nanti kalau dalam Celsius harus adik-adik rubah menjadi Kelvin ditambah 273 ya. Lalu kita akan membahas sifat-sifat umum gelombang. Yang pertama, gelombang dapat dipantulkan. Nah, di sini ketika ada gelombang yang mengenai permukaan datar, maka dia akan dipantulkan. Ya. Ada berkas datang, berkas sinar datang, maka akan dipantulkan menjadi berkas pantul. Ya. Di sini ada garis normal. Garis normalnya tegak lurus bidang datar ya. Nah, ada hukum yang berlaku yaitu hukum Snellius yang berisi tentang gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal berada pada satu bidang ya. Ini pada satu bidang yang sama ya, ada berkas datang dan berkas pantul. Dan di sini sudutnya sama nih ya. Sudut dari berkas datang akan sama dengan sudut dari berkas pantul. Jadi biasanya kita kasih tanda di sini ya. Ini theta R, theta I ya, datang. Ini theta R. Nah, jadi di sini sudut datang sama dengan sudut pantul. Itu ya. Nah, itu. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Kemudian gelombang bisa dibiaskan, bisa mengalami pembiasan atau refraksi. Nah, jadi mungkin contoh realnya peristiwa pembiasan adalah ketika adik-adik menaruh pensil atau pulpen di dalam gelas yang berisi air, maka pensil atau pulpen itu akan terlihat patah ya. Nah, karena di situ terjadi peristiwa pembiasan. Nah, jadi di sini ada sinar datang ya, akan dibelokkan mendekati garis normal ya. Nah, di sini medium satunya adalah udara, N satunya udara, N2-nya adalah air. Nah, ketika ada berkas sinar yang datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, maka dia akan dibelokkan mendekati garis normal. Ya, jadi kalau dari yang kurang rapat menuju ke lebih rapat akan dibiaskan menuju mendekati garis normal. Ya. Nah, kebalikannya kalau misalkan sinarnya datang dari yang medium yang lebih rapat, lalu dia akan dibiaskan
maka akan menjauhi garis normal ya ketika mediumnya kurang rapat ya. Ini mungkin kakak akan tuliskan ya biar lebih paham. Akan dibiaskan mendekati garis normal. Nah, ini berlaku sebaliknya ya. Dan berlaku. Nah, jadi maksudnya berlaku sebaliknya itu, jadi misalkan dia dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat, maka dia akan dibiaskan tapi menjauhi garis normal. Ya. Nah, di sini ada rumus yang berlaku, ini dari hukum Snellius juga ya. Jadi ada N di sini adalah indeks bias ya, medium. Udara dan air indeks biasnya berbeda. Indeks bias itu adalah kerapatan ya, kerapatan medium 1, ini kerapatan medium 2. N2 per N1 sama dengan sin I per sin R sama dengan V1 per V2 ya. Jadi di sini ada sudut datang I dan ada sudut bias R ya. Lalu di sini ada V1, ini akan berkas sinarnya ini akan merambat dengan kecepatan V1, di sini akan merambat dengan kecepatan V2 ya. Nah, bisa dilihat juga hubungan N dan V di sini berbanding terbalik ya. Jadi ketika mediumnya rapat, maka kecepatan berkas sinarnya akan melemah ya. Karena ketika mediumnya rapat, sinarnya ini akan terhambat untuk bergerak ya. Gitu. Sedangkan kalau misalkan mediumnya kurang rapat, berkas sinarnya itu kan bisa cepat bergeraknya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada interferensi. Nah, interferensi di sini adalah perpaduan atau superposisi gelombang ketika dua gelombang atau lebih tiba di tempat yang sama pada saat yang sama. Nah, jadi di sini interferensi ini bahasa lainnya adalah penggabungan gelombang. Ya, dibagi dua, ada interferensi konstruktif sama interferensi destruktif. Nah, kalau interferensi konstruktif di sini dia akan saling menguatkan, akan saling menguatkan. Jadi di sini ada dua gelombang nih, ya. Nah, ketika bertemu, dia akan membentuk gelombang yang lebih besar, maka akan menjadi semakin kuat, ya. Nah, di sini terjadi kalau misalkan gelombangnya itu satu fase, ya, sama-sama menghadap ke atas misalkan, ya, dia akan semakin kuat. Nah, sedangkan interferensi destruktif itu dia akan menjadi saling menghilangkan. Nah, jadi di sini kalau ada dua gelombang ya berbeda fase, ada yang bukit, ada yang lembah, ketika dia bersatu, maka penggabungannya menjadi hilang gelombangnya. Ya, menjadi saling menghilangkan. Nah, setelah bertemu,
akan kembali masing-masing menjadi gelombang semula. Seperti itu. Nah, ini contohnya bisa dilihat dari pusaran air ya. Pusaran air, ada gelombang 1, ada gelombang 2. Nah, bisa terjadi interferensi di sini. Nah, difraksi. Difraksi merupakan pelenturan gelombang ketika gelombang melewati celah sempit atau penghalang. Nah, jadi di sini awalnya sinar ini berbentuk lurus seperti ini ya. Nah, tetapi ketika ada celah sempit, maka akan membuat sinarnya menjadi melengkung, melentur. Ya, seperti ini. Nah, lanjut. Ada energi dan intensitas gelombang. Ketika gelombang merambat pada suatu medium, gelombang tersebut memindahkan energi berupa energi kinetik. Karena gelombang merambat mempunyai kecepatan, sehingga di sini energinya adalah energi kinetik. Ya. Nah, dari rumus energi setengah mv kuadrat, nah di mana v-nya di sini bisa kita ganti jadi omega kali a. Nah, penurunan rumus ini sudah dipelajari di pelajaran gerak harmonik sederhana ya, di kelas 10 ya, penurunan rumusnya. Nah, jadi kita bisa ganti nih, jadi omega a dikuadratkan. Nah, sehingga bisa jadi setengah m omega kuadrat a kuadrat. Nah, kita juga bisa mencari daya atau intensitas ya. Untuk gelombang yang menyebar ke segala arah, intensitas gelombang pada suatu jarak r dari sumber gelombang adalah, nah rumus I adalah daya per luas, dayanya di sini P per 4πr kuadrat ya. Nah, sekian materi gelombang yang bisa kakak sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada pertanyaan, adik-adik bisa komen di kolom komentar. Nah, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini, dan bisa juga di-share ya, agar yang paham menjadi lebih banyak ya. Atau misalkan adik-adik ingin butuh belajar fisika secara intensif, lebih banyak lagi, lebih paham lagi, adik-adik bisa menghubungi di akun sosial media berikut ya. Oke adik-adik, cukup sekian yang bisa kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.